Yang kebanyakan saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami tampilkan kembali berita utama di hari ini. Warga Kota Ambon buru telur murah di pasar murah. 4 bulan menumpuk, puluhan ton sampah di Pasar Baru Mardika Ambon belum disingkirkan. Puluhan siswa sekolah dasar di pedalaman Seram bagian barat belajar di gedung sekolah rusak. Sekolah Dasar Kristen Abio di pedalaman Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian barat, rusak begitu parah. Sejumlah ruangan kelas, lantai, dinding, atap, termasuk plafon sekolah ini rusak parah. Bahkan jika hujan mengguyur, lantai gedung sekolah ini tidak luput dari genangan air. Kondisi gedung sekolah yang begitu memprihatinkan ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di SD Kristen Abio ini. Sangat memprihatinkan sekali, Bapak, karena memang pertama melihat dari keadaan di sini, Bapak, kondisi kelas yang tidak memadai untuk kegiatan proses belajar mengajar, karena memang ada di beberapa kelas yang kelasnya bolong. Jadi ketika kegiatan belajar mengajar itu sangat mengganggu. Anak-anak juga tidak bisa belajar dengan tenang. Yang kedua, terkait meja dan kursi kadang tidak lengkap. Jadi anaknya banyak yang datang, terus meja dan kursi tidak lengkap. Semoga daerah-daerah seperti ini diperhatikan secara serius, Bapak, karena ini juga kan bagian dari Seram Barat, dan sebenarnya secara letak geografis kalau kita mau lihat tidak terlalu jauh tuh sebenarnya, Pak, dari jalan utama yang di bawah. Iya. Maksudnya kalau memang betul-betul ada kemauan untuk memperhatikan, sebenarnya pasti bisa dibantu atau pasti bisa dicarikan jalan keluar, begitu menurut saya, Pak. Guru serta siswa mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah ini agar 70 siswa yang ada di sekolah pedalaman ini kembali belajar dengan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ambon mengaktifasi stasiun sensor gempa di Kota Ambon. Aktivasi ini dilakukan oleh Deputi Bidang Infrastruktur BMKG Michael Andreas Purwadi dan Kepala BMKG Ambon Jati Cipto Koncoro pada sebuah stasiun sensor gempa di Pantai Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Aktivasi ini dilakukan setiap bulan guna memastikan agar peralatan stasiun sensor gempa beserta perangkat pendukungnya berfungsi dengan baik karena Ambon dan sekitarnya masuk kawasan yang rawan gempa bumi. Kita punya 533 sensor tektonik, sensor gempa maksud saya, di seluruh Indonesia. Dan dari data-data itu kita bisa mendeteksi gempa dan memberikan alert ke masyarakat dalam waktu 3 menit, Pak. Alat peringatan sensor gempa di Ambon dibangun tahun 2021 lalu. Terinspirasi dari tsunami di Aceh 2004 silam untuk mengantisipasi jatuh korban. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Sampai hour ya. Perkembangan teknologi penangkap ikan yang kini semakin pesat membuat nelayan makin mudah untuk mendapatkan ikan. Mulai dari alat pendeteksi keberadaan ikan hingga alat tangkap menggunakan kecanggihan teknologi. Namun, lain halnya yang dilakukan warga di Kabupaten Maluku Tengah. Tepatnya di Negeri Asilulu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, warga setempat hingga kini masih menggunakan alat manual dan masih sangat tradisional. Alat tangkap ini bernama bubu. Uniknya, selain alatnya masih tradisional,
bahan baku alat ini juga mudah didapat. Bahan baku atau alat yang digunakan hanyalah bambu yang dianyam dan dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi sebuah perangkap ikan, yakni bubu, yang hingga kini masih digunakan oleh sebagian nelayan negeri Asilulu. Alat perangkap ikan ini diletakkan di dasar laut yang memiliki kedalaman 5-10 meter. Pengecekan bubu hanya dilakukan pada waktu tertentu yang dianggap sebagai hari baik. Dibandingkan alat tangkap ikan lain, bubu sangat ramah lingkungan. Sebab, tidak semua ikan harus ditangkap dengan bubu, melainkan hanya ikan dengan ukuran tertentu. Ini sudah angkat berapa bubu nih? 5 buah. 5 bubu. Dalam satu bubu itu dia bisa mencapai berapa target ikannya? Tergantung rezeki lah. Jadi pada saat mengangkat bubut itu tingkat kesulitannya pada saat di mana? Arus. Arus ya? Ya. Tapi kalau diangkat bubu semuanya itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga juga, Pak? Bisa. Tadi ini menghasilkan berapa ekor nih sudah naik? Ya sudah 5 kilo ada nih. Diperkirakan itu Perkirakan 5 kilo. hasilnya berapa tuh? Hah? Sekitar berapa ratus atau Ya udah 200 lah. 200 ya? Ya. Penangkapan ikan dengan cara tradisional ini masih terus dilestarikan guna menjaga ekosistem laut termasuk berkembangnya ikan di perairan Asilulu. Ikan baronang, ikan kerapu, kakap adalah ikan yang kerap tertangkap. Hasil tangkapan rata-rata puluhan ekor dengan nilai Rp50.000 sampai Rp100.000. Jumlah ikan hasil